Selamat pagi anak-anak, kembali lagi berjumpa pada video pembelajaran fisika. Kali ini Ibu akan tetap masih pada bab mengenai gerak benda pada lintasan lurus. Oke, sebelumnya kalian sudah belajar tentang GLB dan GLBB. Jadi sudah sangat jelas pada pertemuan sebelumnya bahwa GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak yang lintasannya lurus dan memiliki kecepatan yang konstan atau V-nya tetap. Nah, sedangkan pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, di situ geraknya adalah tetap pada lintasan lurus, namun kecepatannya berubah dengan percepatan yang konstan atau tetap. Dengan kata lain, terdapat perubahan kecepatan, bisa itu bertambah atau itu berkurang dengan nilai yang teratur. Nah, sebelumnya Ibu sudah sampaikan bahwa terdapat 3 persamaan GLBB yang tentu harus kalian pahami dan hafalkan jika ingin menjawab soal tentang GLBB. Nah, inilah 3 persamaan GLBB bahwa VT sama dengan V0 plus minus AT, S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, VT adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, kemudian A adalah percepatan atau perlambatan, dan T adalah waktu, kemudian S adalah perpindahan. Atau boleh juga nanti kalau misalnya bahas tentang skalar, S itu bisa saja nanti jarak. Nah, kenapa ada tanda plus dan minus? Plus dan minus ini ada di tabel ini bahwa kalau misalnya positif maka kecepatannya bertambah, alias A di sini adalah percepatan. Namun kalau nilainya minus di sini maka A itu berperilaku sebagai perlambatan, alias kecepatannya semakin waktu bertambah maka kecepatannya akan berkurang. Nah, jadi nanti kalau ketemu soal GLBB, kalian buat diketahui seperti biasa. Dari diketahui apa yang ditanya, baru kalian bisa pilih kira-kira mau pakai persamaan yang mana, pertama, kedua, atau ketiga. Nah, clue-nya persamaan bisa dipakai apabila dalam suatu persamaan hanya satu variabel yang tidak diketahui atau satu besaran yang tidak diketahui. Misal kalau mau nyari VT, V0 sudah ada, A sudah ada, T sudah ada, kalian pilih yang ini, persamaan yang ini. Kenapa nggak yang ini, Bu? Kalau kalian pakai yang ini, di sini ada S, sedangkan yang diketahui adalah waktu, S tidak diketahui. Nah, maka kalau kalian pakai ini, VT tidak ada, S tidak ada, tidak akan ketemu jawaban. Begitu ya. Oke, nah perlu kalian ketahui bahwa untuk persamaan ini berlaku secara universal. Jadi kalau bentuknya seperti ini, biasanya kejadian atau peristiwa dalam soal itu gerak lurus berubah beraturannya pada sumbu X atau horizontal. Nah, berikutnya ada gerak vertikal. Gerak vertikal ini juga adalah manifestasi dari gerak lurus berubah beraturan, jadi juga jenis dari GLBB. Kalian bisa lihat di sini gambar-gambarnya. Ada yang jatuhin benda, kemudian ada yang lempar benda ke atas, terus bendanya juga ada jatuh dari atas. Jadi gerak vertikal itu bisa dibagi jadi 3 bentuknya. Pertama ada gerak jatuh bebas, yang kedua ada gerak vertikal ke bawah, dan yang ketiga ada gerak vertikal ke atas. Apa bedanya? Dari definisinya kalian bisa lihat kalau gerak jatuh bebas namanya juga jatuh. Jadi misal kita punya bola, jadi apapun peristiwa yang kalau misalnya ada benda ada di atas tanah kemudian dilepaskan lalu dia jatuh ke tanah atau ke lantai dengan jarak dari posisi pertama ke posisi kedua adalah H. Dan perlu kalian ketahui pada gerak jatuh bebas benda tidak punya kecepatan awal alias V0-nya bernilai 0.
Kenapa? Karena bendanya jatuh. Jadi benda itu sebenarnya tidak memiliki kecepatan awal. Hanya saja begitu kita lepas, misalnya kita pegang bola kemudian kita lepas, bola itu akan ditarik oleh gaya gravitasi, makanya dia turun ke bawah. Seperti itu. Sebenarnya kalau tidak ada gravitasi, benda ini tetap melayang, jadi dia nggak punya V0. Seperti itu. Nah, untuk percepatan pada kasus gerak vertikal, percepatannya itu bernilai konstan sebesar G. Jadi A di sini adalah G. G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Seperti yang Ibu bilang, karena benda ini jatuh dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, sehingga percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi yang nilainya selalu G. Jadi G itu biasanya nilainya yang dipakai adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, atau bisa dipakai 10 meter per sekon kuadrat. Jadi biasanya di soal diberikan, atau jika di soal tidak diberikan, maka kalian bisa gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian untuk perpindahan yang dialami bola seperti Ibu bilang tadi, itu nilainya H. Jadi dalam hal ini S, rumus yang sebelumnya persamaan GLBB yang tadi ada 3 itu, S-nya diganti dalam bentuk lambang H, kemudian A-nya diganti dalam bentuk lambang G. Nah, jadi inilah 3 persamaan untuk gerak jatuh bebas untuk GJB. Jadi kan kalian tahu tadi ada 3 rumus itu, ini tuh diturunkan dari 3 persamaan yang tadi. Kayak pertama, kan kalian tahu ada rumus VT sama dengan V0 plus minus GT. Nah, kan tidak ada V0, V0-nya bernilai 0, otomatis langsung VT sama dengan AT, kan gitu. Jadi A-nya diganti jadi G, jadi VT sama dengan GT. Jadi kecepatan akhir sama dengan percepatan gravitasi dikali dengan waktu. Nah, yang kedua, kalian kan tadi ada juga rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 GH. Nah, di sini kita pakai, kenapa jadi begini? Karena VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. V0 kuadratnya hilang karena bernilai 0, terus sisa plus 2 AS. Jadi 2 G ini menggantikan A, H ini menggantikan S. Kemudian karena VT kuadrat untuk menjadi VT tok, jadi VT saja, itu kita harus akarkan. Jadi VT itu sama dengan akar 2 kali G kali H. Jadi kecepatan akhir sama dengan akar 2 kali percepatan gravitasi dikali ketinggian benda. Terus untuk rumus yang terakhir ada, kan tadi tuh ada S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, kan seperti itu. Jadi di sini kalian bisa lihat persamaan yang terakhir, yang ini S-nya diganti dengan H, V0T-nya hilang karena V0-nya 0, sisa setengah AT kuadrat, A-nya diganti dengan G, jadi setengah GT kuadrat. Ketemulah 3 rumus seperti ini untuk gerak jatuh bebas. Jadi selalu pakai 3 ini untuk kasus gerak jatuh bebas. Nah, kemudian untuk gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah, jadi kalau gerak vertikal ke atas, simpel saja, kalian punya benda, lalu kalian berikan gaya dan lempar ke atas. Seperti ini. Jadi dia punya V0, nah dia punya V akhir, kecuali kalau misalnya pas si benda di titik tertinggi atau di H maksimum, dia akan berhenti. Kalau dalam kasus dimintanya ceritanya atau peristiwanya dia sampai di ketinggian maksimum, maka kecepatan akhirnya bernilai 0. Tapi kalau misalnya hanya membicarakan bergerak ke atas, masih di posisi ini, berarti dia punya kecepatan akhir. Sedangkan kalau gerak vertikal ke bawah itu adalah hampir sama dengan gerak jatuh bebas, tapi kalau gerak jatuh bebas itu dilepaskan lalu jatuh. Tapi kalau gerak vertikal ke bawah, bendanya itu didorong ke bawah, dikasih gaya, dilempar. Itu bedanya. Jadi diberikan kecepatan awal, dilempar, bukan dijatuhkan. Beda ya kasusnya kalau kalian lepas benda dan membuang atau melempar benda. Jadi kayak main basket kan, kalian dorong bendanya ke bawah, itu gerak vertikal ke bawah. Tapi kalau misalnya kalian
melepas bola itu gerak jatuh bebas. Jadi tergantung case-nya ya. Nah, sekarang untuk persamaan gerak vertikal, persamaan yang dipakai tetap persamaan GLBB juga yang tadi, cuma A-nya diganti pakai G, kemudian S-nya diganti dengan H. Lalu tanda plus minusnya, kalau gerakannya ke bawah, berarti gerak vertikal ke bawah, itu tandanya plus. Artinya percepatannya adalah positif. Dia semakin cepat pergerakannya ke bawah gitu. Tapi kalau misalnya gerak vertikal ke atas, bendanya akan pelan-pelan. Makin pelan pergerakannya sampai kalau di titik tertinggi dia akan berhenti. Jadi nanti dia akan mengalami perlambatan, makanya minus yang dipakai. Begitu. Dan untuk gerak vertikal ke bawah, dia pasti punya kecepatan awal dan kecepatan akhir. Kalau gerak vertikal ke atas, dia punya kecepatan awal dan di titik tertinggi dia punya kecepatan akhir yang bernilai 0. Jadi nggak ada kecepatan akhirnya. Seperti itu. Oke, contoh soal. Sebuah duren jatuh bebas dari pohon yang tingginya 10 meter. Bila percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapa lama waktu yang dibutuhkan duren tersebut untuk sampai ke tanah bila gesekan udara diabaikan? Nah, pertama yang perlu kalian lakukan seperti biasa adalah buat diketahui. Jadi yang diketahui apa? Pertama, kalian lihat ini di mana ada angka seperti itu ya. Tinggi 10 meter. Satuannya lihat. Meter, oh berarti ini berhubungan dengan jarak atau perpindahan atau tinggi ya. Jadi tinggi itu lambangnya adalah H, height ya. Jadi 10 meter. Kemudian percepatan gravitasi berarti G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berapa lama? Lama itu berhubungan dengan waktu sampai di tanah. Berarti yang ditanya adalah T. Kira-kira persamaan mana yang bisa dipakai? Ada H, ada G, dan ada T. Jadi ibu pakai persamaan yang ini. Untuk gerak jatuh bebas, ingat tidak ada V0 alias V0-nya bernilai 0. Jadi H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Jadi ini kita bisa tulis dengan lengkap atau kalian mau langsung pakai yang ini, rumus nomor 3 boleh. Ini udah disederhanain, V0-nya langsung dihilangkan. Jadi hanya 10, V0 kali T-nya tidak ada sebenarnya. Jadi 0 kali T itu 0, bisa langsung ke setengah GT kuadrat. Setengah kali 10 kali T kuadrat. Nah sekarang hanya 10, kemudian setengah kali G, setengah kali 10 itu 5, kemudian T kuadrat tetap, berarti 10 sama dengan 5T kuadrat. Kita tukar tempatnya karena mau nyari T. Jadi 5T kuadrat sama dengan 10. T kuadrat sama dengan 10 bagi 5 atau bernilai 2. Kemudian untuk menentukan T, maka tadi kan T kuadrat, agar dapat T kuadratnya diakarin. Terus 2-nya juga harus diakarin. Sama-sama perlakuannya di sisi kiri dan sisi kanan. Jadi akar T kuadrat adalah T, kemudian akar 2 ya akar 2. Bisa kalian cari di kalkulator atau boleh kalian tulis langsung akar 2 aja. Ya. Jadi ini contoh soal untuk gerak jatuh bebas. Kalian bisa coba-coba soal tentang gerak vertikal, bisa gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah. Dengan sebenarnya rumusnya adalah sama, yaitu rumus GLBB, tapi ingat A-nya diganti dengan G, terus S-nya diganti dengan H. Kemudian syarat di setiap gerak kalian perlu pahami bahwa di gerak jatuh bebas tidak ada kecepatan awal, di gerak vertikal ke atas untuk di ketinggian maksimum tidak ada kecepatan akhir karena dia berhenti di atas, dan untuk gerak vertikal ke bawah dia paling lengkap, ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir. Seperti itu. Semoga video ini dapat membantu. Ya, jadi silahkan semakin banyak kalian belajar, dan terima kasih untuk perhatian kalian karena sudah menonton video ini.